Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam ibadah. Masih setia dengan kultum Ramadan. Tema hari ini adalah akhirat di hati, dunia dalam genggaman. Kenapa akhiratnya harus di hati? Sebagai orang bertakwa, ketika kita memandang akhirat dan memandang dunia, itu harus sesuai dengan pandangan Allah, bukan pandangan diri kita, bukan pandangan hawa nafsu atau paham materialisme. Seperti apa sih pandangan Allah terhadap dunia? Bagi Allah, dunia itu tidak berharga. Dunia itu hanya bagaikan seekor sayap nyamuk. Dunia itu sifatnya sementara. Dunia itu tidak kekal, tidak hakiki. Dunia itu sesaat saja, penuh kepalsuan, penuh kehinaan. Dan Allah gambarkan keadaan dunia di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun wa darul akhiratu khairun liman ittaqa afala ta'qilun. Yang artinya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Dari ayat ini jelas, dunia itu bagi Allah hanyalah permainan dan senda gurau. Ketika permainan, jelas dunia itu jangan dianggap serius. Dunia itu harus dianggap enteng. Dunia dalam genggaman, artinya dunia itu bukan hal yang utama. Jadikanlah dunia itu hanya sebagai pelengkap, suplementari gitu ya. Di dunia itu bukan tujuan utama, karena tujuan utama manusia adalah akhirat. Dunia ini hanya jalan kita menuju ke akhirat. Maka janganlah terlalu fokus dengan dunia. Itulah yang disebut dunia dalam genggaman. Nah, bagaimana akhirat harus di hati? Artinya ketika di hati, akhirat itu haruslah dianggap penting. Akhirat itu khairun, lebih baik. Akhirat itu hal yang utama. Akhirat itu kekal, abadi. Ketika bahagia di akhirat, bahagianya kekal abadi. Ketika sengsara di akhirat, sengsaranya pun abadi. Karena akhirat itu adalah hal yang utama, hal yang penting. Maka itulah akhirat disimpan di hati. Artinya sikap kita sebagai orang bertakwa, jangan sampai mengorbankan akhirat demi urusan dunia. Tapi sebaliknya, kita harus rela mengorbankan dunia demi kebahagiaan akhirat. Ini ada satu kisah ya, kami sampaikan. Ketika ada seorang wanita, dia sangat pandai. Dia lulusan sebuah perguruan tinggi ternama dengan nilai cum laude ya, IP-nya tinggi 4 gitu loh, susah itu ya. Dan ketika melamar ke perusahaan asing, dia itu langsung diterima dengan pesaing 1000 pelamar kerja. Nah, karena dia bisa dengan tes yang dijalaninya, ketika diterima gak tanggung-tanggung, karena perusahaannya bonafit, dia ditawari gaji pertama 50 juta. Itu dunia. Dan dia udah kebayang, dengan gaji 50 juta itu dia akan bisa beli rumah, bisa beli mobil, dia bisa menghajikan orang tuanya, dia bisa investasi. Artinya itulah dunia yang menggiurkan. Tetapi
ketika dia sebagai orang bertakwa, sebagai muslimah yang taat, dia melihat pemandangan di perusahaan itu, di salah satu pojok di bawah tangga ada banyak laki-laki, tentunya karyawan laki-laki yang sholatnya terburu-buru, bergantian, gak sempat zikir, gak sempat doa. Karena apa? Sudah menunggu orang lain gantian mau sholat. Dia pikir, loh di sini gak ada musola, perusahaan sebesar ini gak ada tempat sholat. Bagaimana saya sebagai wanita? Apakah harus berdesak-desakan sholat di bawah tangga? Ketika itu dia berpikir, no, tidak. Saya tidak rela harus korbankan urusan akhirat saya demi meraih kesuksesan dunia. Maka dia bilang ke perusahaan itu, saya tolak untuk bekerja di sini karena di sini tidak ada fasilitas untuk saya bisa melaksanakan sholat. Ini yang disebut dunia dalam genggaman, akhirat di hati. Dia nggak rela ketika dunianya harus dibela, tapi akhirat dia korbankan. Tetapi dengan sikap yang taat kepada Allah, dia sangat meyakini hidup yang sebenarnya itu di akhirat, maka dia rela mengorbankan dunianya demi akhirat. Itu yang harus kita miliki, sikap seperti itu. Itulah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ada sebuah doa. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan dunia itu akbar hammina, sebagai perhatian kami yang besar, wala mablaghu ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai perhatian utama kami. Maka dari doa itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, minimal hidup kita dunia dan akhirat itu seimbang, ya. Penting dunia juga penting akhirat, tapi sikap yang lebih baik lagi sebagai orang bertakwa, jangan jadikan dunia tujuan utama, karena tujuan utama hidup kita adalah di akhirat. Ketika kita mengorbankan akhirat untuk dunia, jelas kita akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Tapi kalau kita relakan, jangan sampai mencari dunia menghalalkan segala cara, tentunya itu akan merugikan kita kesengsaraan yang abadi nanti di akhirat. Jadi insya Allah kita semua jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Jangan dibela mati-matian, itu urusan dunia sampai mengorbankan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.